Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Senang sekali saya bisa bertemu dengan adik-adik ya, peserta pelatihan dasar SAR Basarnas. Untuk lebih semangat, kita yel-yel dulu ya. Jadi kalau saya ucapkan selamat pagi, adik-adik membalas dengan pagi-pagi luar biasa. Bisa ya? Selamat pagi. Pagi-pagi Luar biasa. Oke, terima kasih. Nampak semangat ya. Baik, adik-adik, saya pada hari ini akan menyampaikan materi tentang metode pertolongan di air, gitu ya. Namun sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adi Abdillah. Saya adalah Widya Yuswara di Basarnas ya. Kemudian ini adalah alamat tinggal saya tinggal di Bekasi. Kemudian ini nomor kontak saya, WA dan email, silakan kalau ada yang ingin menghubungi, kita bisa konsultasi. Kemudian pelatihan yang saya ikuti di Basarnas yaitu pelatihan dasar pencarian pertolongan tahun 2010 dan pelatihan High Angle Rescue Technique tahun 2011. Dan pendidikan saya S1 dan S2 di Universitas Negeri Jakarta jurusan Teknologi Pendidikan. Baik, saya sudah berkenalan dengan adik-adik. Nah, saya ingin tahu juga nih dengan adik-adik, saya ingin berkenalan juga dengan adik-adik. Ya, silakan yang bulan lahirnya Januari, acungkan tangan. Oke, siapa namanya? Saya Ian dari Universitas Negeri Jakarta. Oh, dari Universitas, dari Mapalanya ya? Ya. Kemudian? Saya Sadam dari Universitas Negeri Jakarta. Sadam, oke. Sadam dengan Ian sudah saling mengenal? Sudah. Sesama Januari? Sudah. Silakan saling berkenalan ya. Sesama Februari saling berkenalan, jadi nanti kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Baik. Kita sudah saling kenal, selanjutnya saya ingin bertanya kepada adik-adik. Ini ada potongan berita ya, potongan berita. Jadi tolong 2 siswa yang tenggelam, guru SD di Magetan malah ikut tenggelam. Ternyata tak bisa renang. Nah, dari potongan berita ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Silakan, Sadam. Jadi kalau kita ingin menyelamatkan seseorang, pastikan kita bisa menolongnya dan tidak membahayakan diri kita sendiri. Tepat sekali jawabannya ya. Jadi ketika kita ingin menolong korban ya, ketika kita ingin menolong seseorang, kita harus tahu metodenya, harus tahu caranya. Kalau kita tidak tahu metodenya, tidak tahu caranya, yang ada kita akan menjadi korban berikutnya, gitu ya. Nah, inilah pentingnya kenapa pada kesempatan ini, pada hari ini kita belajar tentang metode pertolongan di air. Jadi supaya kita tahu bagaimana cara menolong korban tenggelam di perairan. Nah, hasil belajar yang kita ingin capai yaitu adalah peserta diharapkan dapat menerapkan metode pertolongan korban tenggelam di perairan dengan benar. Ya. Kemudian indikator hasil belajarnya adalah yang pertama, mampu menjelaskan metode reach dengan benar ya, mampu menjelaskan metode throw dengan benar, menjelaskan metode row dengan benar, menjelaskan metode go dengan benar, menjelaskan metode tow atau carry dengan benar. Nah, karena tadi mampu menerapkan ya hasil belajar yang dicapai, maka agenda kegiatan yang akan kita laksanakan adalah pertama kita akan belajar teorinya dulu di sini ya di kelas. Kemudian nanti kita akan melakukan praktek atau simulasi di lapangan. Gitu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke substansi materi. Adik-adik silakan, ini ada pertanyaan. Menurut adik-adik apa sih pengertian dari metode? Silakan kita pakai Mentimeter, di scan barcode-nya. Oke, sudah. Baik. Nah, kita dapat jawaban nih, sudah ada jawaban yang masuk ya. Jadi yang dimaksud dengan metode adalah cara, teknik, cara. Oke, terima kasih ya. Jadi memang betul metode itu adalah cara atau tahapan gitu ya, atau urutan. Nah, tindakan yang diambil oleh tim penolong terhadap korban yang mengalami kecelakaan di air. Ini adalah definisi atau pengertian dari metode pertolongan di air. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu ya. Metode reach, throw, row, go, dan tow atau disingkat dengan RTRGT. Yang pertama adalah metode reach. Apa itu metode reach? Metode reach ini adalah pertolongan yang dilakukan dari darat atau pinggir kolam ya. Pertolongan dilakukan dengan cara menjangkau atau meraih korban. Berarti posisi korban
tidak jauh dari si penolongnya. Makanya bisa menggunakan metode reach ini ya, cukup kita jangkau. Kita lihat visualisasinya ya, adik-adik. Visualisasi seperti ini, kita bisa menggunakan langsung dengan tangan, kemudian bisa juga dengan galah ya. Nah, kemudian videonya seperti ini, metode reach ya, silakan dilihat. Kalau di perahu ada dayung ya, kita bisa gunakan dayung untuk menjangkau korban. Nah, kurang lebih seperti ini ya, ini metode reach. Oke, selanjutnya metode yang kedua adalah metode throw. Apa itu throw? Throw itu adalah lanjutan dari metode reach, gitu ya. Yaitu pertolongan menggunakan alat apung dengan cara melempar ke posisi korban dari daerah yang aman. Berarti posisi korbannya agak jauh nih, ya. Makanya kita harus lemparkan alat apung. Oke, ini visualisasinya seperti ini kurang lebih. Kemudian ini videonya, kita lihat sama-sama metode throw. Kita bisa gunakan alat apung ya, ada banyak jenis alat apung ya. Life jacket, ring buoy gitu ya, yang seperti tadi di video. Kita gunakan tali, kemudian kita lempar ke korban. Tapi jangan sampai kena ke korbannya ya. Oke. Kurang lebih seperti ini visualisasinya ya, adik-adik. Kita nanti akan lakukan praktek di kolam. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah metode row. Apa itu metode row? Metode row adalah metode yang digunakan jika metode reach dan throw sudah tidak dapat dilakukan. Berarti posisi korbannya udah jauh tuh ya. Penolong harus mendekati korban dengan menggunakan kapal kecil. Gitu ya, seperti apa visualisasinya. Nah, ini videonya kita lihat. Posisi korban jauh, kemudian kita datangi dengan perahu gitu ya. Setelah dekat dengan korban, kita gunakan metode yang pertama tadi. Bisa reach, bisa throw. Gitu. Oke, selanjutnya adalah metode go. Nah, metode go ini si penolong harus berenang. Gitu ya. Berenang untuk mendekati korban. Berenang dengan membawa alat apung. Nah, penolong berenang mendekati korban dengan membawa alat apung untuk memberikan pertolongan. Setelah berhasil memberikan alat apung kepada korban, penolong dapat kembali ke posisi aman atau menuju posisi aman bersama korban. Nah, jadi prinsip yang harus adik-adik ketahui bahwa ketika menolong korban tenggelam, itu upayakan jangan ada kontak fisik. Gitu ya. Kalau ada kontak fisik, resikonya sangat tinggi sekali. Karena orang yang tenggelam itu panik. Tenaganya bisa 2 kali lipat lebih besar dari orang normal. Gitu ya. Ingat itu ya. Jadi metode yang aman itu adalah reach tadi ya, throw, row. Nah, ini go ini agak beresiko nih. Gitu ya. Kemudian ada satu lagi, ini visualisasinya ya, kita lihat. Nah, ini yang kelima adalah metode tow. Ini metode yang sangat beresiko karena kontak fisik dengan korban. Metode ini adalah metode yang paling beresiko bagi penyelamat karena penolong harus kontak langsung dengan korban. Untuk menghindari kondisi yang buruk bagi penyelamat, pengetahuan dan keterampilan defend dan release harus dikuasai. Defend dan release itu adalah ketika korban ingin menjangkau kita harus bisa merilisnya tuh, melepas gitu ya. Kemudian kita juga harus bisa bertahan dari jangkauan si korban. Karena orang tenggelam itu sekali lagi saya ingatkan itu dalam keadaan panik. Dan kalau kita ada kontak fisik itu sangat beresiko untuk si penolong. Gitu ya.
Nah, ketika kita sudah menjangkau korban, maka metode yang kita bisa lakukan adalah menggunakan tarikan bahu gitu ya. Kita tarik korbannya ke pinggir, kemudian tarikan bahu, ini tarikan dagu ya, tarikan dagu, kemudian ini adalah tarikan bahu, dan selanjutnya adalah tarikan lengan, gitu. Oke, baik. Adik-adik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya yang bertanya ya. Kita lihat visualisasi berikut. Ini metode apa? Reach, tepat sekali ya. Ini adalah metode reach. Bisa dijelaskan metode reach itu seperti apa? Menolong korban yang masih terjangkau, Pak. Oke, betul. Oke, selanjutnya adalah ini metode apa? Throw. Kita lihat benar atau enggak ya, throw. Oke, tepat ya, metode throw. Selanjutnya ini adalah metode row. Berikutnya ini adalah metode go ya. Oke, bagus. Kemudian yang ini adalah tow, tapi yang tarikan bahu. Betul ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagus ya. Nah, kesimpulan kita adalah metode pertolongan di air itu ada 5 ya. Apa saja? Silakan disebutkan. Siapa namanya? Aris. Apa saja Aris? Reach, throw, row, go, dan tow. Oke, itu kesimpulan kita ya. Ya. Atau disingkat dengan RT, RT, RGT. Baik. Oke, baik adik-adik. Cukup ya pembelajaran kita hari ini. Dan saya ingin menutup pembelajaran kita dengan sebuah quote ya, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Setuju ya? Semoga kita semua yang ada di sini menjadi manusia yang memang bermanfaat untuk orang lain, mampu menolong dengan metode pertolongan yang benar, gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar Tepuk tangan.